Jadi saya, saya baru semester 2 sekarang, semester 1 naik semester 2 saya mahasiswi di Sirajul Falah. Oke, prodi apa? Ekonomi syariah kan? Ekonomi syariah. Pendidikan agama Islam kan? Ya, pendidikan agama Islam di S2-nya pasca sarjana. Yang kelas apa sih? B1 atau B2 atau A? A1 belum dipegang sama Ustadz. Iya. A1 saya nggak megang ya. Iya, nggak ngajar sama Bu Dokter Hajah Dalina. Ya udah, bagus, bagus. Dan nanti kalau ada Ya. temennya enak juga nih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi rencana mau neliti tentang apa? Nah, jadi saya mau sharing dulu ya Ustadz ya. Jadi saya Hmm. itu mau meneliti di pondok pesantren. Pondok Terus? pesantren itu di Kali Putih di Citayam. Itu Oke, namanya terus. Ruhama Al Fajar. Nah, jadi Hmm. sistem di Ruhama itu entrepreneur, wirausaha gitu. Jadi Ah, itu dicari minat dan bakatnya melalui kegiatan yang ada di pondok pesantren, kegiatan wirausahanya. Nah, wirausahanya itu hmm. ada beternak, berkebun, musik, dan memasak seperti itu, Ustadz. Nah, saya tuh mau mengangkat tema itu, tapi masih masih mencari judul yang pas, seperti itu. Nah, Oh, kemudian sudah pernah bertemu dengan pemilik pondok pesantren, bukan pemiliknya sih, masih satu keluarga ya, salah satu keluarga. Beliau terus? memintanya ini coba angkat dari minat minat siswanya itu kepada apa ya, jadi mempengaruhi pelajaran formal mereka gitu. Misalnya minat dan bakat mereka di ternak. Nah, beternak dapat meningkatkan mata pelajaran yang tadinya dia nggak bisa gitu. Misalnya menghafal. Dari beternak dia jadi bisa menghafal seperti itu requestnya gitu. Oke. Terus S1-nya kemarin di mana? Di Sirajul Falah juga. Uh, Waktu itu S1-nya apa? Ini apa namanya? Skripsinya apa? Skripsinya waktu itu pengaruh Taman Pendidikan Al-Qur'an terhadap kecerdasan spiritual anak. Kalau untuk kuantitatifnya bisa nggak? Kenapa? Kuantitatifnya bisa nggak? Bisa, kemarin itu kuantitatif skripsinya. Pakai SPSS ya? Iya, betul, saya pakai SPSS. Terus kalau untuk yang sekarang kira-kira mau kuanti atau kuali? Pengen nyoba kuali, tapi masih pengen cari-cari data, pengen lihat pengaruhnya gitu. Oke, berarti ini aja. Bagusnya sih sebenarnya mix ya, mix method Iya, ya. mix Tapi method apa pengennya. namanya yang dominan tetap yang kuantinya aja karena kan memang kuat di kuanti, gitu kan? Mm-mm. Nah, jadi kalau kuanti ya udah kuanti saja. Yang paling gampang ya tadi korelasi istilahnya itu untuk korelasi kausalitas berarti sebab akibat. Nah, berarti balik lagi ke tadi permasalahan utamanya. Masalah utamanya di sana itu apa kira-kira yang variabel Y-nya kan yang jadi masalah itu adalah variabel Y, variabel yang apa Hmm. yang mengaruhi dependennya. Kira-kira kan berangkatnya dari masalah. Jadi variabel Y-nya itu apa yang mau diteliti? Misalnya tadi kan pengaruh misalnya nih ya pengaruh ekstrakurikuler ya dan apa misalnya minat ya terhadap prestasi atau terhadap motivasi gitu. Ya. Oke, kita tanya dulu di sana masalah utamanya apa? Yang Eh, Y-nya kira-kira mau diteliti yang utama apa? Apakah prestasi atau motivasi hasil belajar atau ini peningkatan ini apa namanya kemampuan? Kalau request dari yayasan sih peningkatan kemampuan, cuman saya pengennya tuh berpengaruh tidak di masyarakat. Jadi saya agak apa namanya termotivasi sama kemarin yang podcastnya Bu Hajah Darlina tentang ekosofi Uh, seperti itu. Entrepreneur kan? Iya, Ya, jadi itu sebenarnya dia sebenarnya ada apa namanya dia kalau kalau memagapannya dia harus pakai SEM, tapi yang simpel aja deh. Yang simpel aja berarti tadi kan tentang jiwa kewirausahaan. Sebenarnya mm, dari jiwa kewirausahaan juga bisa itu faktor Y-nya. Cuman kan dia bukan ini apa namanya bukan utama itu.
bukan Iya. utama. Jadi sebenarnya harusnya berangkat itu dari masalah yang ada di pesantren itu gitu. Jadi masalah yang ada di pesantren kira-kira apa nih? Apakah di Minat dan situ bakat aja ya. minat dan bakatnya itu biasanya dia menjadi variabel ini apa yang X. memengaruhinya, Oh, yang pengaruhnya yang dia berarti yang X ya. independen dia X-nya tuh. Mm. Jadi X-nya itu adalah minat dan bakat, ya minat dan bakat. Terus tadi mungkin kalau dia itu dari ekstrakurikulernya, ya Mm. jadi kegiatan ekstrakurikuler. Jadi mungkin sementara misalnya pengaruh kegiatan ekstrakurikuler dan minat mahasiswa ya terhadap misalnya prestasi atau hasil belajar atau mungkin bisa juga ke jiwa entrepreneur gitu kan. Cuma kan jiwa entrepreneur nggak kan dari ini ya, dari apa, dari istilahnya itu dari yayasan kan. Mm. Iya kan ya, artinya kalau dari yayasan inginnya apa tadi, peningkatan ini. Peningkatan dari minat, peningkatan terhadap nilai, terhadap Iya nilai kemampuan kan. dari minat Iya. dan bakat itu. Sebenarnya kalau di mana-mana yang paling gampang itu tadi. Jadi variabel Y-nya itu adalah hasil belajar gitu, hasil belajar. Nah, berarti kan situ kayaknya ada masalah tuh, dalam artian itu berarti variabel Y-nya itu adalah hasil belajar. Ya, hasil belajar. Nah, tinggal kira-kira di pesantren itu yang memengaruhi hasil belajar itu apa saja, coba sebutkan. Apa Minat saja dan kira-kira yang bakatnya. mempengaruhi? Ah, yang Ini mempengaruhi minat belajar apa? berkebun, Mhm. seperti itu ya. Maksudnya itu kegiatannya seperti yang berkebun, berternak. Ya, itu dia Kan? sebenarnya masuknya apa tuh dia? Ke ekstrakurikuler atau muatan lokal atau apa? eh Bukan ekstrakurikuler sih, sepertinya itu masuknya ke kegiatan pondok aja. Nah, Iya, kegiatan pondok itu untuk termasuknya itu pondok apa ini, tuh? Namanya apa, nama istilah ininya? Tambahan, dia nggak masuk ke nilai ya? iya, Nggak masuk kan ya? nggak masuk. Nggak masuk kan, dia mungkin kayak ini ya. Ya mungkin namanya ekstrakurikuler kali ya, atau muatan lokal Iya. pondok gitu. Muatan lokal pondok apa aja? Berkebun, Terus? beternak, terus ada memasak dan musik. Oke, jadi itu digabungkan jadi satu aja. Ya, Digabungkan jadi satu. Kalau mungkin namanya sih ekstrakurikuler atau mungkin eh, ma- bukan mata pelajaran ya, kegiatan. Tapi kan kegiatannya banyak. Kegiatan itu namanya apa tuh biasanya, orang nyebutnya apa kalau di pesantren situ? saya belum tahu. Coba nanti saya cari tahu ya. Nah, tapi kayaknya kurang lebih sih ekstrakurikuler sih, atau kegiatan pondok. Tapi kegiatan pondok kan kalau ekstrakurikuler kan dia terkait tuh. Di sini juga di pesantren yang saya juga apa, teman itu juga ada juga sih kayak gitu. Cuman dia kegiatan itu kadang kan sore atau habis zuhur gitu kan. Iya. Gitu. Nah, artinya ya berarti tinggal ini aja, tinggal dibuat istilahnya itu apa ya? Istilahnya itu tadi kan faktor Y-nya itu udah ada, jadi hasil belajar Y-nya tuh ya. Jadi hasil belajarnya kira-kira di situ hasil belajarnya bagus nggak sih atau memang kurang? Nah, di sini itu pondok pesantrennya, di sini pondok aja, untuk sekolahnya masih paket B, Ustadz. Kira-kira bisa gak ya? Kalau paketnya dia nilainya real nggak atau nilai nilai tembakan? Iya, itu dia kalau paket. Jadi ini tuh sebenarnya pondok doang. Oke, berarti kalau paket itu sih kayaknya nggak bisa dia. Jadi bukan paket sih sebenarnya. Jadi kalau Mm-mm. paket itu kan rata-rata nih ya, nggak semuanya. Itu sebagian itu nilainya itu nggak ngambil dari asli gitu. Iya, betul. Jadi kadang cuma tuh. Berarti ya jangan hasil di situ, itu nggak ada pengaruhnya nanti, nggak bagus. Mm-mm. Di pondok ada ini nggak kayak rapot lokal? Hasil belajarnya Ada, dilihat dari mana? ada dari kitab-kitabnya biasanya ya. Apa namanya tuh? Namanya apa tuh? Syahadah atau apa? Eh, jadi itu belum saya cari tahu. Jadi di sana itu untuk kelulusan itu, eh, di sana itu belajarnya santri itu 7 tahun, harus 7 tahun. Setelah 7 tahun itu bisa Hmm. dinyatakan lulus, gitu. Pastinya di sini ada Ya berarti ijazah pondok. apa kan SMP, SMA baru hikmah 1 tahun kan? Iya, Nah, ya biasa kayak gitu. Nah,
Dinilai itu apa namanya, di yang 3 tahun itu SMP ada ijazahnya nggak? Ijazah pondoknya? Ada sepertinya. Iya, kalau ada tuh sebenarnya bisa jadi contoh. Soalnya kalau mamanya 7 tahun itu berarti kan ngambil nilainya itu dari nilai akhir yang di ijazah itu, di ijazah Mm. pondok. Ijazah pondok mata pelajarannya apa aja yang di ijazah pondok? Oh, itu saya juga belum ini sih, belum belum cari tahu, Ustaz. Iya kan kan tadi kan hasil belajar. Jadi Mm. hasil belajarnya itu pasti kan dilihat dari nilai. Nah, Mm. kalau hasil belajar tadi yang PKBM kan kayaknya nggak cocok gitu. Ya kalau Iya. dihitung bisa aja, tapi kan nggak real. Kita etika penelitiannya itu nggak kena gitu. Artinya Mm. bukan itu kok, nggak ada kaitan gitu kan. Artinya nilai PKBM mah nilai sendiri, kadang asal naruh gitu kan. Iya. Sementara itu sendiri, jadi tidak, walaupun nanti mungkin kalau dipaksakan dihitung bisa, tapi secara apa, etika penelitian secara agama ya nggak cocok gitu. Jadi nilai PKBM tidak bisa digunakan gitu. Tidak bisa digunakan kecuali kalau memang orang itu anak itu ujian, itu mungkin masih bisa gitu. Ujian dan hasil dari nilainya itu. Jadi saran saya sih ya tadi nilai pondok aja, Pondok terhadap aja. hasil belajar pondok gitu. Hasil Mm. belajar di mana? Ya di pondok itu. Dia belajarnya apa aja kalau yang di pondok itu mata pelajarannya? Itu saya juga belum ini sih, belum bertanya. Nah, cuma kalau Ruhama itu singkatan dari rumah rumah hadis, rumah hadis dan madrasah. Ruhama itu, rumah Ruhama, hadis rumah madrasah. hadis dan madrasah. Iya, jadi lebih ke hadis. Ada berapa santrinya? Santrinya banyak, tapi laki-laki semua. Ya nggak masalah sih, mau laki-laki perempuan nggak masalah. Ada berapa semuanya? Kurang lebih ya, nyampe 300 kemarin pas saya tanya. Oke, 300 ya. Dan itu rata-rata 7 tahun itu ya ininya ya. Mungkin ada juga Iya. yang keluar di tengah jalan kan ada juga ya. Mm-mm. Tadi Nah, pilihan kenapa di situ? Kan nanti kalau ujian proposal ataupun mm, sama dosen pasti ditanya kenapa milih di situ. sebenarnya saya tertarik di situ itu dari manajemennya sih Ustaz, cuman kan Itu gak di Depok nyambung alamatnya ya, Ruhama Depok ya. Alamatnya di mana, eh, Bu? di Kali Putih, Citayam, Tajur Halang. Citayam ya. Ya, kita lihat Citayam, Tajur Citayam. Halang. Citayam dari Halang ya. Ruhama, oh Kaliputih, Jalan Arya Guna, Jalan Arya Guna, Jalan Kaliputih, Citayam, Tanjung Halang Iya, ya. iya Ruhama betul. Al Fajar ya. Iya, Rumah Al Fajar. Nah, Rumah Al Fajar ya. Nah, nanti ketika nanti ditanya kenapa di Ruhama, jawabannya itu adalah karena Ruhama itu ya dia unik gitu kan. Keunikannya gitu ya, dia tidak menyelenggarakan pendidikan umum, tetapi ikuti PKBM. Kemudian hasil, walaupun dari pelajaran umum mereka punya mata pelajaran yang sifatnya itu lokal dan itu ada nilainya gitu kan. Nah, Nah, nilainya eh, kira-kira bagus semua nggak? iya Ustadz Afan. Jadi saya yang menarik di Ruhama itu eh, ini tuh pesantrennya gratis karena untuk Hmm. perputarannya dari hasil berkebun dan hasil ternak. Jadi santri itu diajarkan untuk memerah susu. Kan di situ ada kambing. Jadi susu kambing itu diperjualbelikan kayak gitu. Ya paham, Yang menarik paham. itu. Hmm. Itu sebenarnya ya tadi kewirausahaannya. Jadi Iya. kewirausahaan itu kan. Jadi, nah prestasinya kira-kira bagus nggak mereka? Tadi kan yang mau diteliti kita kan tentang hasil belajarnya. Hasil belajarnya itu sudah sesuai dengan ini belum? Sesuai dengan harapan belum? Yang ijazahnya? Atau mungkin nilai kayak nilai 3 tahun sekali atau nilainya tuh Mm. dia selain ijazah ada apa lagi? Ada kayak rapot nggak? Ada biasanya rapat pondok. Nah, itu jadi selain dari kalau kalau nggak ijazah ya rapat pondok. Kalau ijazah kan terlalu lama. Jadi terus Mm. juga nanti kalau udah lulus ya nggak itu mendingan rapat pondok. Rapat pondok itu dibagi tiap berapa tahun? Sama sistemnya sama seperti sekolah pada umumnya. Ada semester 1, semester 2, semester ganjil, semester genap seperti itu. Nah, kalau bisa dari sekarang berarti tahun 2003 2024 Mm. penelitiannya di situ. Memang agak cukup lama sih, tapi menurut saya bisa gitu. Walaupun yang lalu juga bisa, tapi lebih bagus kalau yang tahun sekarang 2003 2024. Jadi nanti selesai penelitiannya itu kalau bisa bulan Agustus. Nah, gitu. Jadi nanti judulnya tadi kan, nah tadi balik lagi hasil belajarnya tadi nilai rapotnya nilai hasil belajar itu sudah sesuai dengan yang diharapkan belum? Sesuai dengan target atau mungkin ini
berdasarkan rata-ratanya. Itu nanti jadi latar belakang masalah. Oh iya. Kira-kira gimana? Berarti nanti dicari. Jadi kalau memang itu hasilnya belum memuaskan, itu berarti ada masalah di situ, gitu kan? Masalahnya di situ. Jadi masalahnya itu bahwa hasil belajar yang telah ditetapkan itu belum sampai kepada target. Misalnya kalau di madrasah kan ada KKM tuh, ya kan? Jadi standar kelulusannya lah, standar kelulusan. Kalau itu berarti standar nilai saja. Jadi dari rata-rata atau mungkin KKM ya? Iya. KKM itu apa? Target gitu apa sih singkatnya Ustaz? Ya, saya juga gak lupa juga lama di madrasah. Di madrasah pokoknya inilah Patokan kelulusan itu ya minimal. nilai. Kelulusan minimal. Iya. Gitu kan. Jadi dari gurunya misalnya kelulusan minimal itu misalnya ditetapkan 6 70. gitu ya. 6. Nah, ternyata nilai itu di atas rata-rata semua. Nah, ini nanti harus lihat dia jujur nggak gurunya ketika menilainya gitu. Ya, jangan sampai nanti kalau di madrasah yang saya tahu juga, ini yang ke Kementerian Agama ya, yang Kemenag itu kadang mereka itu kurang jujur gitu. Maksudnya kurang jujurnya itu mereka itu pasti ngasih nilai itu di atas KKM dengan alasan katanya agar lebih ya berkelihatan bagus aja gitu. Paham nggak? Kalau Iya, yang paham. kayaknya di SMP SMA juga sama sih. Jadi kadang guru itu ngasih nilai itu di atas nilai, di atas KKM itu, di atas Iya. kelulusan kriteria kelulusan minimal. Nah ini sebenarnya kan kurang objektif tuh. Nah di Ruham itu seperti apa ininya sistem penilaiannya gitu kan? Kalau misalnya dia memenuhi target tapi tidak maksimal lah gitu. Misalnya tadi misalnya KKM-nya itu dia 60 gitu ya. Ternyata rata-rata nilainya itu 65 gitu. Pokoknya tipis lah, nggak terlalu jauh dari KKM. Nah, itu juga indikasi kuat kurang berhasil pembelajarannya gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau saya tadi pertama itu kalau hasil belajar memang udah standar. Jadi hasil belajarnya itu adalah yang ada di rapot ya. Kalau ijazah terlalu jauh gitu ya. Nah, oke. Sekarang jadi itu adalah variabel Y-nya. Nah, hasil belajar itu ya hasil belajar ada di pesantren itu di Rohama itu kira-kira tadi yang memengaruhi apa saja itu nanti diletakkan di bab kedua ya faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar santri. Itu nanti diidentifikasi masalah juga nanti. Kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi di situ ya yang standar nih nanti cari di penelitian terdahulu ya yang variabel Y-nya kan hasil belajar. Nah, kita tuliskan misalnya X1 ya X1-nya misalnya misalnya itu adalah metode pembelajaran ya metode pembelajaran yang digunakan kemudian juga guru ya kemudian juga fasilitas ya guru terus ada fasilitas jadi X1-nya tadi metode pembelajaran X2-nya itu guru X3-nya itu mungkin fasilitas belajar ya kemudian X4-nya itu mungkin ada teman gitu ya teman atau juga lingkungan juga gitu kan. Nah, termasuk di situ ada ekstrakurikuler atau kegiatan kegiatan pertanian atau berkebun. Kalau saya kadang namanya juga pertanian sih karena pertanian itu dia berkebun, nanam ikan, kemudian juga kambing itu juga pertanian. Nah, cuman di situ pertanian namanya aja ya. tergantung di situ pakainya apa. Di situ apa aja? Apa aja dari sini berkebun, apa aja? Berkebun, beternak, memasak, musik. Iya kan udah beda itu. Masak sama musik kan udah beda tuh. Iya, masak musiknya apa nggak usah dibawa kali ya? Iya gitu. Jadi agak beda. Tapi itu disatukan. Jadi bukan pertanian tapi ya kegiatan lokal atau namanya apa? Muatan lokal, mulok atau mungkin istilahnya itu ekstrakurikuler atau tadi apa gitu pertanian atau apa gitu. Atau bisa juga itu aja sebenarnya bisa juga tuh. Jadi pengaruh misalnya musik, kemudian memasak dan juga pertanian.
ya. Iya. Nah, itu nanti yang banyak pengaruh itu apa tuh? Kalau masak kan tadi laki-laki ya mungkin nggak terlalu banyak kali ya, atau suka masak juga mereka. Iya, iya suka masak mereka. Laki Nah, suka masak juga ya. iya. Kalau tadi pertanian oke lah gitu ya. Pertaniannya apa aja tuh? Yang kemarin saya berkunjung sih itu banyak ya Ustadz, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, terong, selada air Nanam yang ya, seperti itu. nanam ya. Hmm. Mhm, Mereka nanam ya. Terus nanam. Terus kalau nanti misalnya apanya nih, kebunnya ikan atau ada nggak ikan? kenapa? Ikan ada nggak? Ikan ada, nila, Ikan ada. Kalau kambing kambing iya kambing, kambingnya kambing perah. yang paling banyak diminati kira-kira yang mana? Yang banyak Wah, atau wajib semuanya ikut? di rolling. Bukan di rolling, jadi dicari anak anak itu, santri itu minatnya di mana, nanti mereka ikut membantu kegiatan itu, gitu. Hmm. Ya, jadi Jadi semuanya ikut atau ini aja? semuanya ikut sih Semuanya harusnya. Cuman kayaknya wajib ikut. ada kelasnya ya, kelas bagian Hmm. prakteknya itu ikutnya di kelas berapa, seperti itu. Hmm. Wajib ikut tapi semuanya. Iya, Wajib ya. mm-mm. Wajib semua. Jadi semua laki-laki wajib ikut masak gitu. Wajib ikut musik gitu. Tergantung, iya, tapi tergantung minatnya, jadi milih milih salah satu, jadi mereka milih sendiri, mau yang mana, Iya kan, berarti nggak semua kan? nggak Nggak semua semua. ya. Nah, sebenarnya bisa perbandingan juga tuh. Perbandingan Mm-mm. antara tadi yang musiknya apa tuh mereka biasanya? Musiknya musik biasa sih Ustadz. Apa rebana atau apa atau mungkin band atau apa gitu. Iya, band seperti itu. Mereka diajarin gitar seperti itu. Hmm. Soalnya itu dia musik sendiri tuh dia bisa diteliti juga gitu ya, Mm-mm. pengaruh misalnya nih ya, pengaruh ekstrakurikuler musik, kemudian berkebun atau pertanian, ya, kemudian dan apa satu lagi terhadap hasil belajar siswa gitu. Nah, gitu. Nah, kayaknya sih atau mungkin kalau dia disebut sebagai entrepreneur, entrepreneur tapi kayaknya belum sampai ke entrepreneur sih, dia masih hanya bantu-bantu aja kan ya di pertanian itu ya. Iya, Kan mungkin suruh apa namanya ya kayak nanam terongnya manen gitu ya bersih-bersih gitu juga. iya. Cuman nanti dari minat dari kegiatan-kegiatan itu menumbuhkan minat dan bakat santri itu untuk berusaha. Misalnya di beternak nih mereka ikut kegiatan beternak dari mulai memberi pakan. Itu kan ada ilmunya juga ya memberi pakannya terus memerah. Nanti mereka bisa mempunyai peternakan gitu. Peternakan yang Hmm, besar gitu. Dan kalau membuka lapangan pekerjaan. Seperti nah itu. itu jadi masuk ke visi misi atau apa? Iya, visi misinya itu kan di sini ada di Ruhama itu ada entrepreneur Qurani. Itu bahasanya Hmm, seperti itu di Ruhama itu entrepreneur kalau Qurani. hafalan Al-Qur'annya mereka bagus nggak? Iya, di target. Ada lapangan Quran Ditarget, juga. Mm-mm. target ya berapa juz targetnya mereka? Kalau target sih semaksimal mungkin 30 juz. Minimalnya Hmm, minimalnya seperti 4 juz. rata-rata mereka yang lulus gitu berapa juz targetnya? Dari Nah, target itu tercapai berapa persen? saya belum mencari tahu kalau itu. Oke, terus kalau mamanya tadi wirausahanya kira-kira yang dari lulusan itu ini enggak? Dari lulusan itu mereka rata-rata jadi wirausaha atau kerja atau apa? Ada tracer study-nya enggak? Nah, iya itu Ustaz maksud saya mau mencari tahu itu setelah lulus itu benar mereka akan berusaha atau tidak, diterapkan atau tidak gitu. Saya mau Ah, mencari tahu itunya. ya. Kalau itu dia di latar belakang aja. Latar belakang yang menunjukkan bahwa anak tadi berarti Y-nya itu bisa ganti lagi. Kalau tadi kan hasil belajar. Kalau nilai Mm-mm. tadi itu nggak masuk ke hasil belajar ya? Nilai apa? Pertanian masuk nggak kira-kira dia? Masuk ada nggak? Ada Enggak, di rapotnya? enggak masuk. Di rapat Nggak itu masuk? hanya seperti kitab-kitab yang mereka pelajari aja. Hmm. Karena kan Ya kalau tadi. misalnya kegiatan itu kan mereka beda-beda ya Mhm. ngambilnya. Oke, kalau begitu berarti dia ada dua pilihan lagi tuh. Berarti nggak apa-apa nanti buat dua. Tadi yang pertama itu adalah Y-nya.
ya, yang dipengaruhinya itu yang dependennya itu adalah hasil belajar, atau yang keduanya itu hasil belajar dependennya Y-nya itu adalah ini minat dan bakat mereka, bukan minat sih, artinya menumbuhkan mereka jadi entrepreneur nggak sih ketika mereka ikut itu gitu. Nah, jadi sebenarnya bisa evaluasi program evaluasi program untuk yang pertanian itu atau ekstrakurikuler itu. Jadi itu dia ada ngaruh nggak sih gitu? Iya. Nah, ini saya ada judul, tapi judul saya masih judul kualitatif. Kemarin ada tugas dari Bu Hajah Darlina ya, hanya membuat judul seperti itu untuk nanti ke depan tesis. Nah, saya tuh membuat judulnya seperti ini, analisis keefektifan strategi pendidikan entrepreneur Qurani untuk menumbuhkan minat dan bakat santri dalam berwirausaha. Seperti itu, Ustaz. Cuma itu masih kualitatif. Iya, dia efektivitas. Jadi Iya. evaluasi dia kan ya. Nah, jadi Mm. dia metode itu pakai evaluasi program. Sebenarnya itu juga udah bagus juga sih evaluasi program gitu ya. Kalau mau dikuantitatifkan bisa juga. Jadi Gimana pertama ya? itu kan kalau mau kuantitatif itu kan pertama dia yang dicari itu kan tentang ini ya, tentang program itu apakah sudah berjalan dengan baik atau belum gitu kan. Nah, Mm. program itu untuk mengukur program itu pakai apa? Untuk mengukur anak itu dia berhasil atau tidak pakai apa? Bukan pakai Mm. apa, maksudnya hasilnya apa, dia masuk Oh iya. rapot atau tidak? Oh iya, paham. Juga Dari masuk mana masuk rapot apa patokannya? enggak? Patokannya Iya, gitu ya. iya betul ukurannya. Kalau tadi kan efektif, Ukuran. sebenarnya itu sama juga. Mm, Kualitatif itu kan untuk mengukur dia sudah efektif atau belum, kan? mm, Sudah efektif lah ya, sudah efektif atau belum. Itu kan kalau kualitatif. Udah bagus tuh sebenarnya. Jadi evaluasi program istilahnya itu ekstrakurikuler untuk menumbuhkan jiwa wirausaha santri gitu kan. Nah, kalau kuantitatif sebenarnya ya sama juga tadi. Untuk kan kalau konten itu harus terukur. Jadi mereka itu ketika berhasil tidaknya itu apa yang diukur? mm, Apakah cuma selesai doang programnya atau apa? Atau mungkin jadi wirausaha gitu, mm. wirausaha. Jadi kira-kira apakah lulusan mereka itu sebagai masuk jadi wirausaha atau hanya sekian persennya saja gitu. Gitu. Nah itu ya kalau kuantitas ya gampang juga. Misal kalau pakai pengaruh itu berarti tadi pengaruh kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Mungkin dan apa satu lagi gitu ya. Dan kira-kira apa nih satu lagi yang bisa mendukung itu prakteknya gitu kan. Prakteknya atau menurut saya sih tadi yang satu kemungkinan hipotesis itu nggak berpengaruh jadi dua ya, yang satu jadi pengaruh X1-nya ya, X1-nya itu adalah apa tadi kegiatan yang pertanian, khusus pertanian tuh Pengaruh ya. Nah yang pertanian. keduanya tadi memasak atau keterampilan ya. Dan kalau mau X3-nya bisa pakai musiknya tuh tersendiri. Jadi nanti pertanyaan apakah musik itu latihan musik itu berpengaruh terhadap jiwa wirausaha? Hipotesisnya sih kemungkinan besar tidak gitu. Oh Ya iya, iya. kemudian memasak nih, tapi sebenarnya musik sama itu bisa dihilangkan, bisa nggak usah dipakai sih sebenarnya. Bisa mau dipakai, Pertanian bisa aja nggak. ya. Pengaruh Ya kemungkinan pertanian. besar. Ya pengaruh kegiatan kegiatan ekstrakurikuler pertanian, ya kan? Dan apa nih, gitu kan? Selain itu apa lagi? Kira-kira yang mempengaruhi jiwa entrepreneurnya apa mereka? Selain itu, selain kegiatan pertanian, ada ini nggak mata pelajaran atau apa gitu? Eh, paling mata pelajaran pondok itu di mengajar. Jadi untuk mengajar, menumbuhkan mengajarnya. Ngerti gak Ustaz? Iya, kalau mereka mengajar sih dia nggak masuk ke entrepreneur sih sebenarnya ya. Iya. Dia nggak masuk kan. Jadi ini kita tukar nih. Jadi Oh, kalau mama berdagangnya tadi kali ya, Ustaz. Berdagangnya karena apa kan ya? nanti dari berdagang, karena kan dari hasil pertanian ini akan didagangkan itu kan usahanya kan gitu ya. Iya betul betul. Ya. Tadi kan masuk ke ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu adalah bertani, kemudian sampai jualan, kemudian juga mungkin tadi memelihara ayam, ayam atau kambing atau ini gitu kan.
Pokoknya kan dia bantu-bantu tuh. Ya bisa tadi pokoknya ekstrakurikuler, pokoknya praktek itu pengaruhnya terhadap misalnya tadi apa namanya motivasi berwirausaha. Nah, yang diukur tadi itu memang motivasinya Y-nya itu adalah motivasi wirausaha gitu. Kemungkinan besar ini terbukti dia, hipotesisnya itu terbukti. Jadi yang pertama itu yang ini ya, yang kedua itu jadi pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pertanian ya terhadap jiwa wirausaha santri. Nah, tapi kan kalau S2 itu masih kurang satu X-nya, jangan Iya. cuma satu. Jadi selain kewirausahaan apalagi selain apa selain kegiatan ekstrakurikuler itu apalagi Iya, yang iya, bikin otomatis saya semangat tahu. berusaha. Misalnya mereka tadi suruh ada magangnya nggak selain di situ? Sepertinya nggak ada, Nggak ada ya. nggak ada. Soalnya kalau satu itu dia ya kurang sih kalau ini Iya, ini kecuali Mas bisa. untuk S1 ya. Jadi saya masih Hmm. Ya, nanti kalau kualitatifnya bisa ditambahkan dengan wawancara ini purposive aja, wawancara yang sifatnya itu acak gitu. Kita ambil beberapa gitu. Itu untuk menguatkan saja, jadi bisa pakai mix method. Nah, itu. Jadi tadi kegiatan kewirausahaan kegiatan ekstrakurikuler yang fix ya, yang sekarang berjalan nih. Jadi risetnya dari sekarang aja yang sekarang berjalan. Jadi pertama menanam ini terong. Terus apa tadi melihara ayam, terus susu kambing, perah. Itu masuknya ke apa tuh kalau misalnya yang itu? Iya, kalau misalnya itu masuk ke ekstrakurikuler. Bukan, maksudnya nanti di eh apa di tesisnya itu masuk di bab berapa? Bab satu, masih bab satu. Ya dia dari awal sih semuanya, semuanya dia masuk, tapi nanti pembahasannya di bab 4. Bab 2-nya itu teori, bab 2 itu kerangka landasan teori, kemudian bab 3-nya itu metode penelitian, bab 1-nya itu pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan ya itu nanti kan latar belakang. Nah, latar belakang itu bicara tentang karena masalah utamanya itu adalah jiwa wirausaha, maka jiwa wirausaha itu dibahas bagaimana tentang entrepreneur ya wirausaha, kemudian apa saja efek positifnya, apa saja mungkin istilahnya itu manfaat-manfaatnya gitu kan. Nah, bagaimana cara mengembangkan jiwa wirausaha itu gitu. Kemudian nanti ditambah dengan salah satu dari pesantren yang mengembangkan atau yang memiliki visi untuk mencetak atau untuk menghasilkan wirausaha adalah pesantren Ruhama Al-Fajar. Nah, pesantren Ruhama itu kemudian nanti dianya yang akan kita teliti. Kenapa diteliti? Dibahas sekilas tuh di bab 1 latar belakang pendahuluan. Jadi ya kalau menurut saya sih kuanti plus kuali aja, tinggal nanti tambah satu lagi. Tadi kayaknya kan ini ya, jadi kan pertama itu bisa rapot hasil belajar atau bisa juga motivasi istilahnya itu belajar motivasi berwirausaha gitu. Oh iya. Iya, jadi motivasi berwirausaha betul. Paling tinggal dicari X-nya lagi ya. Next kan baru ketemu satu. Iya. Coba Saya cari nanti saya kamu sambil lihat nih ya. Nih, saya cari di ini ya. Misalnya coba kalau ada HP saya lihat nih. Ya, pengaruh. Misalnya kita spesifik deh ke pertanian. Ya, pertanian atau sebenarnya ekstrakurikuler sih. Ekstra kalau terhadap prestasi itu banyak banget tuh. Ya, ekstrakurikuler terhadap mungkin nanti bisa pastikan jiwa entrepreneur ya, wirausaha jiwa, nanti pakai entrepreneur atau wirausaha nanti pastikan ya, wirausaha pakai titik kemudian PDF. Nah, ini juga kita bisa bandingkan pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Jadi pakainya yang gambar itu kayak minat berwirausaha. Nah, gitu ya. Jadi dia kalau disebutnya dengan ekstrakurikuler gitu kan. Jadi pengaruh kegiatan ekstrakurikuler
ya terhadap minat, dan sebenarnya banyak sih minat berwirausaha, termasuk sebenarnya orang tuanya juga gitu kan, orang tuanya, kemudian juga mungkin lingkungannya gitu ya, atau mungkin juga kayaknya termasuk juga manajemen pesantren ya. Pesantren ini dia apakah cuma ngajarin itu doang, atau mungkin ada istilahnya itu ada latihan-latihan lain gitu ya, latihan-latihan lain nih. Jadi dia kepada faktor-faktor, pokoknya jiwa kewirausahaan ya, Y-nya itu jiwa kewirausahaan ya. Nah, yang X1-nya itu adalah kegiatan ekstrakurikuler pertanian ya, kegiatan ekstrakurikuler pertanian tuh ya. Nah, kemudian yang satunya lagi nanti bisa dicari ya. Berarti nanti yang pertama sekarang berarti kumpulkan dulu literatur review-nya. Iya. Ya, Y-nya itu adalah jiwa kewirausahaan ya, kemudian X1-nya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Gitu. Nanti ada jiwa wirausaha atau minat berwirausaha. Nanti juga harus dipisahkan tuh, kurang lebihnya sama sih. Ini kalau ada contoh nih, pengaruh kegiatan ekstrakurikuler, percaya diri dan literasi ekonomi terhadap minat berwirausaha siswa SMP negeri di Surabaya. Nah, itu bisa jadi referensi juga karena di situ ada kegiatan ekstrakurikuler satu, ya, tapi kita lebih spesifik ekstrakurikuler pertanian, gitu ya, ekstrakurikuler pertanian, ya, kemudian dan misalnya misalnya itu keluarga, kayaknya keluarga deh, apa lingkungan keluarga. Jadi mereka yang orang tuanya itu istilahnya itu wirausaha, biasanya mereka cenderung ke wirausaha, gitu ya. Oke ya, kita lihat lagi nih ya, pengaruh, coba sampai cari pengaruh ekstrakurikuler dan keluarga gitu. Pengaruh ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler dan keluarga atau dan minat keluarga biasanya itu. Ya, kalau terhadap prestasi juga banyak juga, lebih gampang juga. Cuma kan prestasinya tadi berarti rapot, tapi kan nggak dinilai, Iya. kan? Ekstrakurikuler nggak dinilai kan? Ini ada di UNES Negeri Semarang, pengaruh ekstrakurikuler dan motivasi belajar terhadap prestasi, terhadap minat siswa bisa juga. Pengaruh ekstrakurikuler, pokoknya pengaruh kegiatan ekstrakurikuler itu yang pertama, ya, ekstrakurikuler pertanian, ya. Kemudian tinggal B-nya itu bisa pilihannya itu adalah keluarga, lingkungan keluarga, atau mungkin ekonomi keluarga bisa juga. Itu untuk yang Ekonomi apa? keluarga Yang itu untuk keluarga yang X2-nya. X2-nya. Oh, Nah, pengaruh pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pertanian pertanian. dan tingkat ekonomi orang tua terhadap minat berwirausaha atau terhadap jiwa berwirausaha, jiwa kewirausahaan. Itu harus dibedakan antara jiwa dengan minat. Nah, itu. Jadi kita pengen tahu sebenarnya kalau orang tuanya itu dia wirausaha, dia mau jadi wirausaha atau enggak gitu. Tapi Gitu. Ustaz, kalau misalnya di pondok pesantren, sebenarnya kalau bawa keluarga agak susah ya, karena mereka sendiri kan untuk bertemu keluarga juga jarang. Ya tapi kan tapi kan mereka tahu bahwa keluarganya kan ya minimal sebulan sekali ketemu, dan itu kan akan memengaruhi orang tuanya itu kan dari awal gitu kan, orang tuanya itu kan nanya ke mereka kan pakai kuesioner kan. Jadi orang tuanya itu petani, atau tingkat ekonomi sebenarnya bisa juga. Tingkat ekonomi itu maksudnya mereka itu ekonomi menengah ke atas atau menengah ke bawah atau apa gitu. Jadi kalau yang menengah ke atas mungkin biasa mereka mau wirausaha, tapi kalau yang menengah ke bawah biasa tuh mereka pengennya kerja. Nah, pakai teori itu juga bisa tuh. Jadi keluarga gitu. Selain juga kayak kemandirian atau motivasi atau jumlah, itu bisa juga tuh jumlah mereka dikasih uang jajan nggak ya sama orang tuanya ya?
Tapi itu udah masuk ke ekonomi keluarga tuh. Jadi judulnya pengaruh kegiatan ekstrakurikuler dan tingkat ekonomi keluarga terhadap minat berwirausaha atau minat atau jiwa kewirausahaan. Nanti pastikan antara jiwa dengan minat. Pastikan jiwa dengan minatnya, gitu. Nah, nggak apa-apa. Yang pasti kan udah ketemu tuh, tinggal X-nya aja. Nanti kita cari bandingkan dengan apa? Dengan istilahnya itu yang ada di penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya mereka carinya apa sih? Oh, ternyata paling banyak itu pakai minat kewirausahaan atau mungkin pakai jiwa. Cara mengukurnya bagaimana di instrumen penelitiannya, gitu. Oke, coba ya saya tulis ya. Saya proposnya pengaruh kegiatan ekstra kurikuler dan ekonomi keluarga. Maksudnya ekonomi keluarga itu nanti bisa diukur dari uang jajan mereka. Jadi mereka tuh dikasih uangnya berapa sih tiap bulan gitu. Ekonomi keluarga terhadap misalnya terhadap minat kayaknya ya. Kalau minat kan keinginan, kalau jiwa itu mereka sudah tertanam, jadi mereka mau gitu, ingin. Dekat sih antara minat dengan jiwa. Gitu ya, kan lebih itu kan minat deh. Minat wirausaha. Wirausaha titik DF ya. Kita lihat nih. Nah, setelah sambil ketik di situ, lalu lihat nih. Ini ada yang udah kebuka nih. Nah, pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pencarian literasi ekonomi, pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha, pengaruh motivasi berwirausaha dan lingkungan keluarga. Itu termasuk ekonomi tuh. Nah, jadi tadi antara ekonomi atau lingkungan keluarga. Jadi pengaruh pendidikan, pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pertanian dan lingkungan keluarga terhadap minat wirausaha santri di Pondok Pesantren Ruhama Depok ya, Bojonggede. Itu lebih mudah tuh. Untuk mencari tahu lingkungan keluarganya itu nanti gimana? Ya, di kuesioner lah otomatis variabel-variabel dari lingkungan keluarga itu apa. Nah, misalnya bapak itu kerja di mana, gitu kan. Nah, lingkungan keluarga itu kan nanti ada apa indikatornya, indikator lingkungan keluarga. Itu kan banyak tuh indikator, ya indikator lingkungan keluarga, lingkungan keluarga. Jadi biasanya kan rata-rata itu udah SMP tuh, SMP SMA kan. Tuh ada banyak indikator Parwati itu. Indikator lingkungan keluarga ada 4. Cara orang tua mendidik, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, dan latar belakang kebudayaan. Itu udah ketemu tuh. Ya. Itu maksud saya itu untuk mengukur mereka wirausahanya itu enggak sih gitu. Ada kebudayaan juga di situ kan. Jadi mereka dari suku apa gitu. Nanti akan kelihatan juga bahwa suku ini misalnya dia lebih suka berwirausaha, suku ini tuh lebih suka kerja gitu. Oh iya, Terus paham. gitu. Jadi lingkungan keluarga indikatornya. Kalau indikator ekstrakurikuler ya keaktifan, tuh ikut kerja, ikut apa keaktifannya dan sebagainya. Ya indikator kegiatan ekstrakurikuler. Nah, tadi tinggal bedanya antara minat dengan jiwa. Beda minat ya dan jiwa wirausaha gitu. Ya, dan jiwa wirausaha. Ini lingkungan keluarga bisa jadi X2. Iya, X2 memang itu. Itu X2.
Nah, yang paling itu juga kayak jiwa, malah jiwa wirausaha itu dia lebih ini. Kalau minat itu kesenangan, keinginan, kecenderungan hati untuk mempunyai suatu usaha atau bisnis dengan melihat peluang, organisasi dan berani mengambil resiko atas usaha yang diciptakan. Itu dia kalau minat. Nah, kalau jiwa wirausaha itu jiwa yang mampu menciptakan nilai tambah dari keterbatasan dalam upaya menciptakan nilai tambah dengan menangkap peluang bisnis dan mengolah sumber daya untuk mewujudkannya. Ya, agak sedikit berbeda. Kayaknya minat sih. Jadi kecenderungan hati itu dia minat. Kalau namanya jiwa itu lebih pada jiwa yang mampu menciptakan nilai tambah dari keterbatasan dan upaya menciptakan nilai tambah. Ya, agak-agak mirip sih jiwa dengan minat gitu. Nah, nanti tinggal pilih aja indikator yang paling gampang itu apa, minat atau jiwa gitu. Oke ya. Jadi itu kalau saya nanti kualitatifnya itu dia untuk menguatkan aja, untuk menguatkan. Jadi nanti ada interview wawancara dengan beberapa santri secara acak gitu kan. Jadi nanti misalnya termasuk nanti di kelasnya dibatasi juga boleh sih sebenarnya, dibatasi gitu kan. Atau pakai itu ya pakai random, berarti pakai sampling aja kan. Sampling. Iya, dari 300 ambil aja 100 gitu lah, atau 75 biasanya itu. Berapa persen gitu kan. Itu bisa juga tuh gitu. Kalau untuk sistematika penulisan tesis mixed method ini kan berarti masuknya mixed method ya Ustaz ya? Yang gampang kita buatnya ini aja deh, walaupun nanti mixed method, tapi kuantitatif aja dulu. Kuantitatif lebih aja. mudah. Lebih Kalau mudah. mixed method itu perbedaannya ada di mana? Apa cuman Kalau mixed method itu yang kalau dia namanya itu apa sequential explanatory, berarti ini diselesaikan dulu, udah selesai kuantitatifnya baru kualitatif untuk menguatkan. Gitu. Itu. Jadi selesaikan dulu yang kuantitatifnya, sudah ketemu nih hasilnya seperti ini, baru nanti dibandingkan dengan interview, dengan observasi, dengan wawancara gitu. Jadi dia mix gitu. Jadi namanya itu kalau itu berarti dia exploratory sequential. ada ininya, ada bab atau ini yang beda gitu, tambahan dari kualitatif atau kuantitatifnya gitu? Iya betul. Jadi kalau explanatory itu kan dia berarti kuantitatif dulu baru kualitatif. Kalau kualitatif dulu baru kuantitatif bisa juga. Tapi ini lebih enak kita tekankan itu yang kuantitatif aja dulu. Lebih gampang gitu ya. Nah yang paling penting nanti kan indikator-indikator untuk ininya bikin instrumen kuesionernya itu yang paling penting. Itu. Jadi itu sementara itu tuh ituannya. Jadi tadi jiwa, kalau saya lebih cenderung pakai minat sih. Jadi pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pertanian dan lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha santri di Pondok Pesantren Rohama. Gitu. Kalau ini kan ekonomi terhadap ya, ini kan bahasanya terhadap. Kalau misalnya diganti dengan untuk menumbuhkan minat itu gimana? Ya itu berarti ditambahkan ya, jadi dengan kan jadi pengaruh ini terhadap atau kepada gitu kan ya, kepada itu ya, kepada minat wirausaha. Nah kalau untuk itunya, kalau untuk yang istilahnya itu minat untuk menumbuhkan minat gitu, itu sebenarnya di situ udah ada karena dia kuantitatif. Udah ada kuantitatif, otomatis dia kan ada pengaruhnya. Jadi dua itu yang mengaruhi. Nah, nanti kalau di kualitatifnya ditambah lagi yang lain yang tidak ada di kuantitatif itu. Jadi nanti interview lagi dengan beberapa siswa itu, santri itu apa nih selain sebenarnya kenapa sih pengen berwirausaha, apa saja nih gitu. Nah, nanti ada itu ditemukan lagi nanti faktor yang lainnya gitu. Faktor yang lain itu kalau kualitatif dulu. Kalau di luar kualitatif hasil ini ya, di luar hasil kuesioner dan angket yang itu yang udah di iya hasilnya. betul, di luar variabel X1 dan X2-nya. Ya gitu. Jadi nggak usah ngomong kan, berarti tanya ke mereka. Nah, kenapa istilahnya itu mau tanya dulu kan, ingin berwirausaha tidak? Oh, ingin gitu kan, ingin.
Nah, kenapa ingin berwirausaha gitu kan? Jadi sebutkan, oh ya karena mungkin pengen uangnya banyak, pengen punya uang gitu, atau mungkin pengen mempekerjakan orang lain gitu kan, ada juga tuh. Nah, gitu. Pemahaman agama kadang bisa juga sih. Nah, pemahaman agama itu misalnya dari ustadznya, dari gurunya itu, jadi bukan doktrin, tapi lebih tepatnya itu pemahaman keagamaan, nilai-nilai spiritual biasanya itu. Jadi mereka itu berwirausaha itu karena ada nilai spiritual juga, karena mereka itu pengen bermanfaat untuk orang lain, mereka paham tentang ibadah dan lain sebagainya. Itu bisa juga tuh. Gitu. Jadi kalau mamanya itu kalau X-nya bisa 3 tuh bisa 3 bisa tambah 1 lagi. Yaitu tadi bukan pemahaman tapi nilai-nilai spiritual yang dianut. Gitu. Nilai-nilai keagamaan yang dipahami oleh mereka gitu. Gitu. Jadi mereka itu mau berwirausaha karena mungkin pertama itu kiainya bilang itu kalau wirausaha itu lebih mulia, wirausaha itu lebih bermanfaat untuk orang lain. Kemudian dalam Islam itu sangat ditekankan untuk berwirausaha. Itu kan nilai itu, nilai yang dianut. Iya. Nah, gitu, bisa juga itu. Nah, itu Menjadi nanti S3 ya. dikatakan di bab satu pendahuluan bahwa jiwa minat berwirausaha itu banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu. Nah, gitu. Ini kan ada lingkungan keluarga, kalau S3-nya ditambah lingkungan pondok pesantren, masuk ke Ustaz? Kalau Atau belum enggak, tapi kalau mau tadi nilai-nilai spiritual atau spiritual? pemahaman keagamaan. Pemahaman keagamaan. Jadi tadi itu maksud pemahaman keagamaan itu ini apa sih namanya tuh istilahnya itu apa ya? Istilahnya itu tadi dia berwirausaha itu karena menurut dia itu Islam itu ini gitu. Ya, nih saya lihat ya pengaruh bukan keagamaan sih pemahaman ya. Pengaruh pemahaman keagamaan ya. Pemahaman kewirausahaan, pemahaman agama, ya, agama. Jadi dari yang penelitian yang sebelumnya saja, agama terhadap minat, ya, wirausaha, minat, wirausaha. Pengaruh religiusitas, bahasa kerennya tuh. Ya, pengaruh religiusitas. Ya, jadi kalau X-nya 3 berarti pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pertanian, kemudian lingkungan keluarga, dan religiusitas atau tingkat pemahaman agama keagamaan ya terhadap minat wirausaha. Ya, minat wirausaha atau santri di pondok pesantren ini gitu. Itu bisa tuh dari segi keagamaannya. Kalau tadi pesantren, bukan pesantrennya, tapi manajemen pesantren. Jadi bagaimana pesantren itu membuat sebuah kurikulum atau membuat sebuah kegiatan aktivitas yang memang mendukung untuk berwirausaha. Tapi kan dia terlalu umum. Kan sudah ada tadi, apa namanya, makanya kita tanya untuk menumbuhkan wirausaha itu, pesantren itu buat kegiatan apa saja, selain tadi ini gitu. Apa aja selain itu? Selain apa namanya selain apa ya tadi itu ekstrakurikuler itu apa lagi? Yang ini yang tadi X2-nya atau gimana? Enggak, balik lagi ke awal. Jadi di pesantren Rohama itu apa saja yang dilakukan agar santri itu mau menjadi wirausaha? Apa saja? Ada nggak kelas khusus misalnya untuk agama tentang wirausaha dalam Islam gitu? Ada nggak teorinya? Ada di hadis ya biasanya kalau gitu. Enggak, maksudnya mereka diajarkan nggak? Diajarkan. Diajarkannya di mata pelajaran apa? Khusus atau umum aja? Oh, iya itu saya belum tahu Ustaz. Iya, gitu. Tapi mendingan itu aja dulu. Jadi kalau mau X-nya 3 berarti itu aja. Nah, kalau menurut jadi pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pertanian, ya, kemudian lingkungan keluarga, ya, dan
apa tadi religiusitas atau Religiusitas. religiusitas atau tingkat pemahaman ya atau nilai-nilai agama yang dianut ya religiusitas lah sama itu religiusitas santri di pondok pesantren itu gitu. Udah lumayan tuh jadi pakai minat aja karena rata-rata orang pakai minat gitu ya. Ini pengaruh religiusitas, pemahaman, motivasi berwirausaha, latar belakang keluarga terhadap minat itu juga pakai minat juga tuh. Nanti kumpulkan aja jurnal yang membahas tentang itu, Iya. yang membahas tentang pengaruh tiga-tiganya itu nanti yang paling banyak itu apa gitu sama orang itu. Tinggal kita cari yang berbeda yang ada di situ. Ya, alhamdulillah. Udah kebayang. Oke, udah kebayang ya. Jadi yang paling penting itu adalah minat wirausahanya. Di sana ikut di sana juga pakai kata-katanya apa kata-kata jiwa atau minat gitu yang di ruhama itu. Oh iya. Gitu. Kalau tadi umpamanya mau kualitatif dulu sebenarnya bisa juga jadi dari wawancara dulu, interview dulu, datang ke mereka apa yang dilakukan, baru nanti ngambil di yang paling banyak itu pakai kuantitatifnya. Gitu. Oke. Alhamdulillah. Kalau untuk sistematika penulisannya sama aja seperti skripsi. Sebenarnya kurang lebihnya sama, tapi biasanya dia lebih mendalam dari sisi referensinya, kemudian pakai mendeley kalau bisa. Iya, pakai mendeley. Iya, pakai mendeley. Kalau rencananya nanti tesis di State-Siva itu pakai footnote atau body note? Kemungkinan besar pakai body note. Lebih mudah body note sih waktu itu, footnote yang skripsi agak repot. Kemarin itu sama Pak Dr. Zainal itu kan suruh body note, tapi yang S1 kan masih pakai footnote gitu kan. Iya. Tapi kayaknya kalau pakai mendeley kan bisa pakai footnote, body note atau pakai endnote malah. Sebagian pakai endnote gitu. Tapi sementara pakai body note aja, gampang kok ini. Jadi pertama sekarang bikin bab satunya pendahuluan ya di latar belakang masalah itu berbicara tentang minat kewirausahaan pendidikan. Agak ini sedikit sih, agak menyimpang jadi kayak ekonomi sedikit gitu. Tapi kan ada di pesantren. Apalagi tadi saya tuh tertariknya sama Ruhama itu mereka itu gratis, sama sekali tidak dipungut biaya dari santri karena dari manajemen dari perputaran ternak-ternak berkebun gitu manajemennya, cuman melenceng banget kalau manajemen harusnya manajemen PAI ya. Iya, pendidikan agama Islam. Tapi tadi ada itunya, ada pemahaman keagamaannya bisa masuk gitu di situ. Iya, pemahaman keagamaan itu kan PAI tuh. Bisa masuk tuh. Pondok. Iya. Atau diganti pendidikan agama Islam gitu bisa juga tuh. Pendidikan agama Islam secara umum kan di situ gitu kan. Bisa juga. Bisa di situ. Ini gitu. Ini kan ada pengaruh mata kuliah kewirausahaan, ada juga nih tesis nih. Tesis atau skripsi ya. Nih, pengaruh lingkungan keluarga dan pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa prodi perbankan syariah dan ekonomi syariah EN Curup tuh. Bisa tuh. Jadi lingkungan keluarga, pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Nah, gitu. Cuma kita tambahin X-nya. Kalau ini kan skripsi nih. Skripsi aja ini 2 nih. Gitu. Jadi dibuat 3 lah. Gitu. Tapi kira-kira Ustaz kalau misalnya ini saya judulnya ini tetap masuk ke prodi PAI ini? Masih masuk ya? Kalau dari tingkat pemahaman keagamanya atau PAI-nya bisa. Masih bisa masuk gitu. Karena ada wirausahanya, kemudian juga ada PAI implementasinya gitu. Karena kan ini bisa dicontoh misalnya untuk pondok-pondok pesantren lainnya. Iya, banyak sih kayak gitu. Tidak hanya fokus di agama, jadi ada nilai plus. Ada wirausahanya kan? Iya, karena kan lulusan pondok ini bisa dikenal tuh di lingkungan masyarakat sekitar itu kan masih kayak lulus pondok jadi apa, nggak bisa kerja gitu kan, mau belajar agama. Iya, nanti jumlah santrinya dengan apanya. Banyak sih, nanti lihat contoh aja. Ini cukup bagus nih. Apakah pendidikan bahasa kan gampang. Apakah, jadi nanti kan pertanyaannya itu, rumusannya itu, apakah lingkungan
lingkungan keluarga berpengaruh terhadap minat wirausaha santri? Yang kedua, apakah kegiatan ekstrakurikuler berpengaruh terhadap minat berwirausaha santri? Yang berikutnya, apakah pemahaman pendidikan agama Islam itu berpengaruh terhadap ini santri, gitu aja. Jadi ada pendidikan agama Islamnya. Nah, dari minat wirausaha gitu. Oke, hipotesis. Oke. Ada hipotesisnya, variabel dependennya. Sebagai lingkungan keluarga, pendidikan kewirausahaan, satu yang saya berwirausaha Y. Ya, gampang nih. Ada ini bagus nih, apa namanya? Bisa dicontoh nih kayaknya nih. Agak mirip kecil atas filenya ya. Ini skripsi sih, tapi dia udah 2. Skripsi tapi sudah 2. Ya. Nah, ini. Sebenarnya bisa tuh. Nah, itu kita Rianti. Nah, ya. Nanti boleh dilihat tuh, lebih kurangnya kan itu dia udah 2 juga tuh, X-nya tuh. Tinggal tambah 1 lagi aja. Kan rumusnya tinggal dinaikin aja. Syukran Ustaz. Oke, sip. Semangat ya. Nanti kita tungguin ya. Nanti kalau mahasiswa nanti kita buat kegiatan juga insya Allah. Besok juga ada pelatihan tentang book chapter juga, agak mirip juga, ikut aja ya. Gratis ya. Oke. Siap. Oke, makasih banyak. Jazakallah khairan.